Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi KPK dan FPB. Ini adalah materi di kelas 7 semester 1. Oke, sebelumnya kita tunjukkan dulu tentang tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama adalah memahami cara membilang KPK dan FPB. Kemudian dapat menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari definisinya sendiri, KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa terdiri dari 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, di sini ada sebuah kanguru. Kanguru ini dia punya jarak loncatan yaitu 2 angka. Nah, sekarang dia berdiri di angka 0. Dia akan loncat menuju angka 2. Nah, saya tandai dulu 2, kemudian loncat lagi ke 4. Saya tandai, kemudian loncat lagi ke 6. Nah, begitu seterusnya ya. Dia akan loncat dengan jarak 2 loncatan. Langkah dari kanguru ini, loncatan dari kanguru. Oke, kita menuju ke katak. Nah, ini ada seekor katak, dia punya 3 loncatan. Nah, dia berdiri di angka 0, loncat menuju ke angka 3, saya tandai, kemudian loncat lagi menuju ke 6, saya tandai. Begitupun seterusnya ya. Nah, dari 2 ilustrasi tadi, kanguru dan katak, memberi tanda yang sama pada bilangan 6, 12, 18, dan 24. Nah, ini sama-sama bilangan yang ditandai oleh kanguru dan katak. Berhentinya kanguru dan katak secara bersama dinamakan bilangan kelipatan persekutuan. Nah, 6, 12, 18, 24 ini namanya kelipatan persekutuan dari kanguru dan katak. Atau bisa kita sebut 6, 12, 18, 24 ini adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. 2 miliknya kanguru, 3 miliknya katak. Nah, kanguru dan katak pertama kali memberikan tanda yang sama pada bilangan 6. Ya kan? Dia sama-sama berhenti tadi di angka yang sama yaitu 6. Jadi 6 itu adalah KPK dari 2 dan 3. Bilangan yang sama diberi tanda pertama kali dinamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil. 6 tadi itu adalah KPK-nya. Oke? Ini ada contoh soal tentang KPK. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Nah, kemudian kita jawab kelipatan 6. Jadi 6 itu kalau dicari kelipatannya terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya ya. Jadi ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Kalau mau nyari KPK itu dicari kelipatannya. Kemudian kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Jadi ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8. Kalau mau nyari KPK. Kemudian angka yang sama kita lingkari, 24 dan 48. Nah, ini adalah angka yang sama dari kelipatan 6 dan 8. Kelipatan persekutuan terkecil 6 dan 8. Nah, yang pertama kali adalah 24-nya. Jadi 24-nya itu yang jadi KPK-nya. Bukan 48-nya ya, tapi 24-nya. Karena yang pertama kali, yang terkecil. Oke, contoh yang kedua, tentukan KPK 9 dan 12. Sama. Kita cari kelipatan 9 dulu, 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Kelipatan 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Berapa yang sama yang pertama kali? Yaitu 36. Nah, ini adalah KPK-nya. KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Jadi begitu ya cara mencari KPK itu. Kalian cari kelipatannya dulu dari bilangan-bilangan itu, kemudian cari yang paling kecil. Bilangan yang sama dan yang paling kecil atau yang pertama kali muncul itu adalah KPK-nya. Oke? Kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah
FPB atau faktor pembagi terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, simak permasalahan berikut ini ya. Suatu hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Konoha, pasti tahu ya, Boruto bersama Sarada ingin membagikan hadiah permen dan coklat yang ada di dalam satu paket kepada beberapa teman dekatnya. Jika permennya ada 9, sedangkan coklatnya ada 12, berapa paket yang akan dibagikan? Dan dalam satu paket itu berisi berapa permen dan berapa coklat? Oke? Permennya ada 9 buah. Hasil perkalian yang menghasilkan 9. Nah, karena ini kan FPB ya, bukan kelipatan, tapi faktor. Jadi faktor yang jika dikali hasilnya 9 itu adalah 1 kali 9 dan 3 kali 3. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 3, 9. Kemudian coklat ada 12 buah. Hasil perkalian yang menghasilkan 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor yang sama dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Nah, karena ini adalah faktor yang terbesar, nah kebalikannya ya. Sekarang ini faktor yang terbesar, berarti yang diambil adalah 3, bukan 1, karena 1 itu yang terkecil. Kita ambil yang besar, yaitu 3. Jadi Boruto dan Sarada akan membuat 3 paket yang dibagikan. Yang mana paketnya berisi dari 3 permen dan 4 coklat. Dari mana itu? Dari 9 dibagi 3 untuk permen dan 12 dibagi 3 yaitu untuk coklat. 3 permen dan 4 coklat. Ada 3 paket. Oke? Nah, untuk cara mencari FPB itu ada beberapa cara ya. Yang pertama kita menggunakan konsep faktor persekutuan. Contohnya seperti ini. Tentukan FPB dari 8, 12, 20. Faktor dari 8 kan 1, 2, 4, 8. Faktornya 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini bisa kalian cari menggunakan cara yang tadi. 1 dikali 8, 2 dikali 4. Ya, yang penting hasilnya 8. Yang 12 juga. Oke, faktor 20. 1, 2, 4, 5, 20. Kemudian kita cari faktor persekutuan dari 8, 12, 20. Jadi cari angka yang sama. Yang pasti 1. Kemudian 2. Kemudian 4. Nah, kita cari yang besar. Yang terbesar adalah 4. Jadi FPB-nya adalah 4. 8, 12, 20 itu FPB-nya 4. Itu yang pertama ya, cara menggunakan faktor persekutuan. Menggunakan faktor persekutuan. Selanjutnya kita menggunakan pohon faktor. Nah, tentu masih ingat ya yang ada di SD. Kita bikin dulu lingkaran 8, 12, 20. Nah, mulai dari 8 ya. 8 kita bagi dengan 2 dulu, hasilnya 4. Dibagi 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Oke, untuk 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 bagi 2 hasilnya 3 bagi 3, hasilnya 1. 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 nggak bisa dibagi lagi kan? Berarti dibagi 5 langsung hasilnya 1. Oke, kita tulis dulu. 18 itu kan diperoleh dari 8 maksud saya ya. 8 diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 12 2 kali 2 kali 3 hasilnya 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 20 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Lah untuk mencari FPB-nya, kalian lihat dulu yang di atas kan 8, bawahnya 12, bawahnya lagi 20. Nah 8 itu kan 2 pangkat 3. 12-nya 2 pangkat 2 kali 3. 20-nya 2 pangkat 2 kali 5. Nah, yang dipunyai dari ketiga bilangan tadi itu kan 2. Angka 2, bilangan 2 kan ya. 3 sama 5 kan 8 tidak punya 3 sama 5. 12 hanya punya 3, tidak punya 5. 20 hanya punya 5, nggak punya 3. Jadi yang dimiliki bersama itu kan 2. Nah, sedangkan pangkatnya, ambil pangkat yang terkecil. Nah, kalau 8 kan 2 pangkat 3, 12-nya 2 pangkat 2, 20-nya 2 pangkat 2. Berarti diambil yang 2 pangkat 2. Yang dimiliki bersama. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 2 pangkat 2, sama dengan 4. Oke? Itu untuk mencari FPB menggunakan cara pohon faktor.
Kemudian ada juga menggunakan cara tabel. Nah, ini cara yang paling gampang. 8, 12, 20 kita bikin tabel dulu. Nah, yang pertama kita bagi 2 dulu. Semuanya dibagi 2, hasilnya adalah 4, 6, dan 10. Dibagi 2 ya. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 2, 3, dan 5. Nah, kemudian dibagi 2 lagi, hanya 2 yang bisa menghasilkan 1, 3, tidak bisa kan? Jadi tetap ditulis 3, 5 juga tetap ditulis 5, karena dia nggak bisa dibagi 2. Kemudian kita bagi 3, satunya tetap menjadi 1, 3-nya kita bagi 3 hasilnya 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap tulis 5. Kemudian yang terakhir dibagi 5, hasilnya semuanya jadi 1. Harus menghasilkan 1 ya, yang terakhir semua. Nah, yang bisa membagi semuanya itu kan hanya 2 yang pertama dan 2 yang kedua ya, saya lingkari. Nah, ini kan bisa membagi semuanya. Kalau yang di bawahnya kan tidak bisa membagi semuanya, hanya salah satu bilangan saja. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu. Oke, itu tadi penjelasan saya pada video kali ini mengenai KPK dan FPB. Saya mohon maaf jika ada salah penulisan ataupun salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.